warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ASN, selamat datang di PUAS, podcast unik ala ASN. Bersama saya Melan Azima, peserta Latsar CPNS 2021 instansi pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Ya, hari ini adalah episode pertama di PUAS, podcast unik ala ASN. Hari ini segmen pertama di episode spesial, episode pertama segmen ngopi, ngobrol pintar. Dan tema kali ini akan kita angkat adalah implementasi ASN beraneka. Nah, saat ini dengan saya juga sudah ada narasumber yang sangat kredibel yang sudah malang melintang. Selamat datang Bu Susi. Ya, terima kasih Mbak Iya, Melan. apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya Bu. Dan Amin, semoga amin, ya Rabbal pandemi alamin. ini cepat Segera berakhir. berakhir. Amin. Oke teman-teman sahabat ASN semuanya, sebelum kita masuk ke bincang-bincang kita atau ngobrol-ngobrol pintar, ngopi kita, saya akan memperkenalkan dulu, membacakan kurikulum vitae dari Bu Susi. Bu Susi ini adalah PLT Kepala UPTD Puskesmas Wanayasa 2. Beliau adalah atasan langsung saya karena kebetulan saya juga bekerja di Puskesmas Wanayasa 2. Nama lengkapnya adalah Ibu Susi Kurnitasari, SKM MSI. Beliau lahir di Purwokerto 2 Desember 1970 ya Bu? Ya, betul. Iya, kemudian beliau diangkat sebagai ASN dari tahun 1993. 93. Wah, sudah puluhan tahun ya Bu? Iya, Hampir betul. sama dengan umur saya loh Bu. Kamu belum lahir. Iya Bu. Oke, terima kasih Bu Susi. Semoga dari obrolan ngopi kita hari ini bisa membantu teman-teman juga memberikan informasi-informasi bagi teman-teman sahabat ASN di manapun berada ya Bu. Ya, siap. Ya. Iya. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, kan kita sekarang nih ada istilah ASN beraneka Bu. ASN beraneka itu sebenarnya apa sih Bu? Jadi kalau kita kembali lagi ya, jadi kita refresh lagi terkait dengan ASN aneka itu, memang aneka itu singkatan seperti itu. Oh, singkatan ternyata. Iya, betul. Jadi aneka itu adalah singkatan di mana aneka itu merupakan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh kita sebagai ASN seperti itu. Apalagi Mbak Melan masih CPNS ya seperti itu. Jadi untuk nilai-nilai aneka itu harus betul-betul kita tingkatkan ataupun harus betul-betul kita laksanakan. Dimana dari aneka itu sendiri itu merupakan singkatan ya, singkatan seperti itu ya. Jadi untuk A-nya itu adalah akuntabilitas, kemudian nasionalisme, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia kita harus punya nasionalisme yang kuat. Kemudian kita juga ada etika publiknya, kemudian komitmen mutu dan juga kita anti korupsi. Jadi aneka itu memang betul-betul harus melekat di diri kita sebagai ASN seperti itu Mbak Melan. Jadi saya pun jadi ASN dari mulai 93 sama dengan panjenengan. Saya juga memulai dengan kegiatan yang namanya, kalau dulu itu namanya prajabatan. Nah, mungkin istilahnya saja yang lain Beda ya Bu? beda, akan tetapi untuk nilai-nilainya ataupun pembelajarannya mungkin masih sama. Itu mungkin seperti itu ya. Nah, sahabat ASN, jadi kita sudah tahu nih aneka itu apa. Ternyata aneka itu singkatan. A-nya tadi akuntabilitas, N-nya nasionalisme, E-nya etika publik, K-nya komitmen mutu, dan terakhir A-nya anti korupsi ya Bu? Iya. Nah, setelah kita tahu nih Bu apa itu aneka, terus kalau kita contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih Bu anekanya? Sebetulnya untuk contoh aneka di kehidupan kita banyak banget ya, seperti itu. Apalagi kita sebagai ASN, kita lihat aja lah, tidak usah jauh-jauh, kita dilihat dari diri kita sendiri ataupun di lingkungan kita, di puskesmas kita seperti itu. Dimana yang pertama yang jelas nampak itu kalau saya lihat adalah tentang kedisiplinan. Oh iya. Jadi kalau kita lihat sekarang kedisiplinan, ASN harus masuk tepat waktu, jam kerjanya. Kemudian yang kedua, kita juga sebagai pelayan publik kita harus tepat waktu di dalam kita pelayanan, jam pelayanan. Kemudian juga tentang pemakaian atribut. Nah, betul. Sekarang banyak saya lihat untuk ASN teman-teman kita yang sudah banyak tidak memakai atribut yang lengkap. Jadi namanya tidak ada, kemudian juga pin profilnya juga sudah jarang, tidak pernah dipakai. Padahal itu adalah kelengkapan paket dari kedisiplinan kita, dari kita
pakaian seperti itu. Kemudian juga untuk contoh nyatanya lagi adalah jam kerja kita. Sering teman-teman saya lihat itu terlambat datang ke puskesmas, seperti itu. Kedisiplinan mereka di dalam mengerjakan juga tugas-tugas yang diberikan oleh kepala puskesmas ataupun dari atasan langsungnya, sehingga akan berakibat kepada mutu pelayanannya. Iya kan? Iya. Betul. Berarti aneka itu sebenarnya saling berhubungan ya, betul. Bu? Tidak Jadi, bisa berdiri sendiri. Betul. Jadi satu sama lain itu saling berhubungan, satu sama lain tidak bisa hanya namanya nasionalisme saja. Hanya etika publiknya saja, itu tidak bisa. Tapi semuanya itu terangkum menjadi satu. Dengan kita tidak disiplin, dengan kita tidak pernah melaksanakan apel pagi, dengan kita terlambat datang ke puskesmas, nantinya akan berimbas kepada pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga mutu pelayanan kita akan menjadi kurang baik. Dan pada saatnya moga-moga tidak ya, nantinya kita akan mendapat banyak komplain ataupun masukan dari masyarakat terkait dengan pelayanan di puskesmas kita. Kemudian sebenarnya sih kalau misalnya contoh-contoh itu apa yang kita lakukan sehari-hari ya, Bu? Pengamalan anekanya secara ya sebenarnya sesuatu yang biasa kita lakukan seperti datang tepat waktu, tadi seperti Ibu juga bilang menggunakan atribut, kemudian ikut apel juga, ya memberikan pelayanan yang maksimal juga untuk. Dan jangan lupa sekarang budi pekerti. Sopan santun itu juga yang saya lihat itu sudah semakin luntur seperti itu. Nah, jadi untuk etikanya, kemudian sopan santunnya harus betul-betul kita laksanakan. Dan ini tidak kalah penting, sekarang banyak ya marak mungkin di media-media kita lihat adanya banyaknya peningkatan kasus korupsi. Seperti itu banyak sekali, Bu, apalagi melibatkan ASN. Betul, adanya itu suap, gratifikasi kan banyak kita lihat di televisi lah, seperti ataupun di media sosial yang lain, ASN banyak yang terlibat. Harapannya dengan aneka itu kita bisa membentengi diri kita masing-masing. Kemudian Bu, setelah kita tahu nih contoh-contohnya, hambatannya apa sih Bu dalam menerapkan aneka? Seperti yang tadi Bu bilang kok masih ada yang tidak disiplin, masih ada yang korupsi. Hambatannya itu sebenarnya apa sih Bu kira-kira dalam kita menerapkan aneka? Jadi untuk penerapan aneka itu memang seperti tadi Mbak Mela sampaikan, semuanya kan saling berkaitan satu sama lain. Betul. Dan itu biasanya berada di dalam suatu lingkaran sistem. Betul. Seperti kita pelayanan di puskesmas itu akan merupakan suatu sistem pelayanan baik UKM, UKP maupun admin. Jadi itu satu kesatuan. Jadi untuk merubah suatu sistem itu sangat sulit karena di situ banyak sekali individu-individu ataupun ASN yang mungkin tidak mempunyai komitmen yang bagus dan tidak bisa menerapkan dari aneka tadi secara utuh seperti itu, sehingga mungkin kendala atau hambatan yang saya alami sampai sekarang adalah seperti itu. Saya sebagai ASN dan juga sebagai PLT Kepala UPTD itu yang saya lihat adalah di sistem. Kita harus bisa merubah sistem, di mana sistem itu kita rubah adalah mulai dari diri pribadi masing-masing. Setelah itu kita baru bisa merubah sistem itu secara menyeluruh. Berarti memang sistem, apalagi sistem ini kan sudah berjalan sangat lama. Betul. Jadi untuk merubahnya pun mungkin masih sulit ya Bu, sedikit demi sedikit. Betul, butuh waktu yang lama karena tidak semuanya itu mempunyai komitmen yang bagus, komitmen yang sama. Kemudian Bu, sekarang kan eranya sudah berubah, era digitalisasi, era evolusi industri 4.0, kemudian ditambah lagi sekarang era pandemi COVID. Tantangan apa saja yang dihadapi ASN Bu di era sekarang kira-kira Bu? Kalau menurut saya hambatannya adalah mau tidak mau kita harus mengikuti mengikuti, kita harus punya inovasi, kita harus punya cara bagaimana caranya supaya informasi-informasi tetap bisa sampai ke masyarakat. Mau tidak mau kita harus menggunakan itu tadi, eranya kita sudah era digitalisasi seperti itu, sehingga karena mau tidak mau kita harus menggunakan itu, manfaatkan itu untuk kita bersosialisasi, untuk kita berinteraksi, untuk kita melakukan penyuluhan kepada masyarakat seperti itu. Akan tetapi kembali lagi tidak semua ASN mempunyai kemampuan di bidang IT tersebut seperti itu, sehingga terkadang itu juga menjadi penghambat. Contohnya adalah saya sendiri, mungkin saya sudah
berapa puluhan tahun ya, sudah cukup lama. Masih tetap kelihatan muda. Nggih. Tapi kenyataannya kita terkadang bingung sendiri di dalam misalnya kita minimal kita bisa ikut masuk di dalam era digital tersebut meskipun dengan segala keterbatasan, tapi yang penting kita mau belajar. Betul. Itu mungkin hambatan kita. Dan yang kedua, hambatan masyarakat juga yang belum siap menerima dari era digitalisasi itu, Mbak Mela. Betul. Jadi selain dari kitanya sebagai ASN-nya, tapi juga masyarakat publiknya ya Bu. Betul. Jadi semuanya harus bisa bersinergi. Jadi kita bisa bersinergi selaku ASN dan juga selaku masyarakatnya. Mungkin seperti itu. Kemudian sudah hambatan sudah dijelaskan, tantangan di era sekarang sudah Ibu jelaskan juga. Kira-kira ada tidak sih Bu solusi? Mungkin solusi apa yang bisa kita lakukan, kita terapkan supaya anekanya itu bisa berjalan dengan ya seperti biasa gitu. Ya memang kalau untuk solusi kita utamanya di ASN kita kan punya kode etik ya. Nah, kode etik ASN di situ harus betul-betul kita laksanakan, di mana kode etik itu sebagai pegawai negeri sipil itu kode etik bagi diri kita sendiri kan ada di situ, kemudian juga kode etik dari kelompok ataupun kita sebagai anggota masyarakat. Jadi kita harus betul-betul melaksanakan kode etik tersebut yang tentunya dimulai dari diri kita sendiri, dari masing-masing ASN gitu kan. Nah, kalau masing-masing individu sudah menerapkan itu, harapannya adalah nanti akan bisa merubah dari individu menjadi kelompok, nanti kelompok akhirnya akan menjadi masyarakat yang luas. Mungkin semuanya berawal dari diri kita sendiri. Ya, mungkin ya. Sebelumnya Bu, ini ada yang ketinggalan juga. Kan sekarang masih banyak gitu ya Bu, ASN yang tidak menerapkan nilai aneka. Resiko apa sih Bu yang akan dia terima? Resiko apa yang dia terima jika kita tidak menerapkan nilai aneka tersebut? Ya, jadi untuk resiko semua pekerjaan ada risikonya ya, apalagi kita sebagai ASN di mana penerapan aneka itu harus betul-betul kita laksanakan. Nah, kita kembali lagi dengan kita tidak menerapkan ASN dan tidak menerapkan aneka di dalam pelayanan kita, contohnya adalah di pelayanan puskesmas, ya mau tidak mau nantinya akan menghambat ataupun jadi menurunkan mutu pelayanan dari puskesmas. Itu seperti itu. Dan yang kedua, jangan salah, kita sebagai ASN kita di situ ada aturan tentang disiplin, pelanggaran disiplin dari ASN tentunya, karena semuanya segala gerak-gerik tingkah laku kita itu selalu dalam dalam pantauan ataupun selalu ada aturan-aturan yang melekat di diri kita sebagai ASN. Jadi ada aturannya, ada etikanya, ada aturannya yang semuanya adalah melekat. Jadi makanya saya berpesan sebagai masih CPNS ya, teman-teman masih CPNS ya, terapkanlah itu aneka di dalam kehidupan panjenengan, apalagi panjenengan baru mulai untuk istilahnya menjadi calon pegawai negeri sipil. Harapannya nanti untuk bisa memberikan contoh lagi kepada ASN kita yang mungkin sudah lama seperti saya juga untuk bisa nantinya ke depan lebih baik lagi. Ternyata banyak ya Bu informasi tentang aneka ini. Saya pikir ya aneka itu hanya sebatas singkatan. Ternyata aneka itu memang dia saling berkaitan dan tidak bisa berdiri sendiri. Ya sahabat ASN semuanya, kita tadi sudah ngopi-ngopi bersama dengan Bu Susi, ngopi yang santai ya Bu. Iya betul. Ada kopinya juga. Ada kopinya juga betul. Iya, terima kasih Bu Susi sudah sama-sama bisa menemani kita di puas kali ini di podcast unik ala ASN kali ini, edisi ngopi, edisi spesial episode pertama Bu. Oh iya. Iya, semoga puas nanti ada episode 2-nya ya Bu. Amin. Siap. Ada episode 2-nya. Nah teman-teman, sahabat ASN semuanya, hari ini kan sudah kita bersama-sama ngobrol panjang lebar dengan Bu Susi. Semoga apa yang kita obrolkan ini bisa bermanfaat buat sahabat ASN semuanya. Kita bisa mempunyai wawasan baru, mempunyai pengetahuan yang baru, dan semoga kita sebagai calon PNS, masih CPNS, bisa melaksanakan dan menerapkan aneka ini dalam kehidupan sehari-hari nanti kita kelak. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Susi. Semoga tetap sehat. Amin. Semoga sukses. Amin. Terima kasih juga.
Ya, sahabat ASN, kita tutup segmen ngopi kali ini. Sampai ketemu lagi di puas selanjutnya. Dadah.